Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu berharap bahwa kalian tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita semua harus tetap tinggal di rumah, pakai masker, tapi biarlah kita tetap setia kepada Tuhan, setia melakukan tugas kita, dan kita tetap setia mengasihi Tuhan. Nah, pada minggu ini kita akan kembali merenungkan satu bagian firman Tuhan, yaitu dari kitab Ester bagian kedua. Kalau minggu lalu bagian yang pertama, minggu ini bagian yang kedua. Ibu berharap kalian tetap semangat eh, mendengarkan firman Tuhan ini. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua supaya firman Tuhan yang kami renungkan menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengenal Tuhan lewat firman dan lewat renungan ini. Tuhan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan Tuhan pimpin, Tuhan jadikan hamba menjadi saluran berkat. Tuhan berkati semua persiapan yang sudah dibuat oleh hamba supaya itu memuliakan Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi adik-adik semua. Berkati internet, berkati tolong supaya situasi tidak terlalu ribut di sekeliling kami, supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik, tidak diganggu oleh hal-hal lain. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak-Mu dan siapa saja yang mendengarkan renungan ini. Terpujilah Engkau Tuhan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita dengarkan satu pujian yang Ibu percaya bahwa pujian ini tidak lagi asing, tapi sudah biasa. Ini diambil dari YouTube. Mari kita dengarkan bersama-sama. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan gajah wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan gajah wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oke, nah kita dengar pujiannya sampai di sini. Sekarang kita akan kembali ke kitab Ester. Ya, nah sebelum kita membaca lebih lanjut, merenungkan lebih lanjut, kita akan membaca dulu dari Ester pasal 3 ayat yang pertama, kedua, setelah itu dengan ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-15. Ya, kita akan lihat bersama-sama tentang Haman ini. Ya, mari kita renungkan. Ya. Ibu April baca dulu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata orang Agag dikarunialah
kebesaran oleh Raja Ahasiweros dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ayat yang terakhir 15. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Haman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Ya, ini tidak terlalu jelas apa yang terjadi, tapi kita melalui renungan ini kita akan melihat lebih jelas. Nah, siapa yang Ibu April tanya dulu yang mendengarkan renungan dari kitab Ester bagian yang pertama. Ayo, ya, Ibu April tahu pasti ada yang belum, adik-adik. Kalau belum, sebentar ini ya kembali lagi cari renungan remaja Adel Potes yang kedua. Ini sekarang yang ketiga, yaitu tentang kitab Ester. Ya, dengarkan itu dulu. Tapi Bu April mau membuat sedikit kesimpulan dari yang minggu lalu kita belajar. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu Ester. Kita belajar tentang Ester. Ester adalah orang yang taat, orang yang patuh kepada Mordekai yang sebagai ganti orang tuanya. Apa buktinya Ester orang yang taat? Ester itu waktu diminta untuk ikut dalam pemilihan ratu, apakah Ester menolak? Tidak. Ester disuruh oleh Mordekai untuk menjadi salah satu peserta di dalam pemilihan itu, dan Ester menurut apa yang dikatakan Mordekai. Bahkan waktu Mordekai mengatakan, Ester, jangan memberitahu siapa engkau, keturunanmu, asal usulmu, dan Ester taat, tidak memberitahukan kepada orang, bahkan kepada raja, siapa dia sebenarnya, dari suku apa. Lalu hal yang kedua, kita lihat contoh ketaatan Ester. Waktu Ester diminta menghadap raja, ya, Ester dia memang takut karena dia tahu bahwa ada peraturan tentang menghadap raja. Tetapi walaupun demikian, Ester tetap mau menghadap raja, ya, dan akhirnya dia memang menghadap kepada raja walaupun harus mempertaruhkan nyawanya. Itu membuktikan bahwa Ester anak yang taat, anak yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi Mordekai sebagai orang tuanya. Lalu kita lihat ya hal yang kedua, yaitu seorang yang bernama Haman. Haman adalah musuh Mordekai. Haman adalah seorang yang gila dihormati, seorang pembunuh, dan seorang yang ingin selalu dipuji. Ketika dia tahu bahwa Mordekai tidak sujud, ya, menyembah kepada dia waktu dia lewat di depan Mordekai, maka hati Haman menjadi sangat marah. Dia bahkan merencanakan pembunuhan, bukan hanya membunuh Mordekai, tapi dia merencanakan membunuh semua suku Mordekai. Nah, kita lihat bahwa Haman ini harga dirinya terletak pada penghormatan manusia. Dia mau dihormati manusia terus. Kalau ada orang yang tidak menghormati dia, dia merasa sangat dihina dan dia tidak bisa terima itu. Ya, hal yang ketiga kita lihat Raja Ahasiweros. Kitab Ester ini dimulai dengan Raja Ahasiweros mengadakan pesta, mengundang banyak sekali gubernur-gubernur, pegawai-pegawai, tentara Raja Media Persia, ya, dan dia mengadakan pesta itu selama 180 hari. Ya, dan pesta itu diadakan ada 8 kali dia menyebutkan kata pesta dalam kitab Ester ini. Ya, tapi memang kita lihat di awal ini Raja Ahasiweros mengadakan pesta, tapi di akhir dari kitab Ester ini bukan lagi Raja Ahasiweros yang mengadakan pesta, tetapi umat Allah yang mengadakan pesta, yaitu pesta Purim, pesta kebebasan mereka dari pembunuhan itu.
Nah, adik-adik kita lihat bahwa ada dua macam pesta. Satu pesta orang kafir, pesta raja yang tidak mengenal Tuhan, pesta kemabuk-mabukan, minuman-minuman dan perkataan-perkataan yang kotor, dan tapi pesta satu ialah pesta yang dilakukan oleh umat Allah. Ya, nah kita sebagai orang Kristen, kita bukan memilih pesta yang mana, pesta Raja Ahasiweros atau pestanya umat Yahudi, tapi kita menantikan satu pesta yang besar, yaitu pesta perjamuan yang dilakukan oleh Allah sendiri. Pada waktu kita bertemu dengan Tuhan Allah, Dia akan berkata, kita mengharapkan Dia berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, mari masuklah ke dalam pestaku." Ya, itulah pesta yang kita nanti-nantikan, pesta dengan seluruh suku bangsa yang ada di muka bumi ini. Itu 3 hal yang kita renungkan pada minggu lalu. Sekarang mari kita lanjut. Nah, Ibu Abru kembali ke pasal 3 sedikit lagi, yaitu pada pasal 3 ayat 1 kita lihat bahwa Haman dia dipilih menjadi orang kedua dari raja di kerajaan Persia, khususnya di ibu kota Susan, ya. Nah, dia mendapat penghargaan yang begitu tinggi oleh raja, ya, dibilang orang kedua, berarti orang pertama itu ialah Raja Ahasiweros. Setelah Raja Ahasiweros, tidak ada orang lain yang lebih penting daripada raja, itu ialah Haman. Sehingga Haman merasa dia begitu penting, begitu dihargai, begitu luar biasa. Ya, dia senang sekali waktu raja memberikan cincin ya sebagai seperti satu tanggung jawab yang besar atas nama raja yang dia lakukan. Nah, tapi Haman ini orang Agag dikatakan keturunan orang Amalek. Dia ini ingin sekali dihormati. Ketika dia lewat di pasar, dia lihat Mordekai ini sedang duduk saja, tidak sujud seperti yang dilakukan oleh orang-orang lainnya. Waktu dia lewat, maka Haman ini menjadi sangat marah. Berulang dia melihat sikap itu, berulang kali dia menjadi begitu benci, ya. Tapi bukan hanya benci saja, dia bahkan mau membunuh Mordekai. Bukan hanya Mordekai saja, tapi dia mau membunuh semua orang suku Mordekai ini. Ya, Mordekai ini suku Israel, bangsa Israel. Dia mau membunuh seluruh bangsa itu yang ada di kerajaan Persia pada waktu itu. Oleh karena itu dia memberitahukan kepada raja rencananya itu. Tapi dia katakan bahwa raja, ada satu suku yang aneh di negeri raja. Ya, dan suku itu akan hamba habiskan, binasakan kalau raja mengizinkan. Ya, dan sebagai gantinya hamba akan memberikan perak yang banyak dalam perbendaharaan kerajaan Persia supaya raja makin kaya. Waktu mendengar itu, hati raja menjadi senang. Dia tidak tahu kalau itu orang Yahudi, ya, itu bangsa dari Ratu Esther, ratunya. Dia tidak tahu, ya, sehingga dia mengizinkan Haman melakukan rencananya. Nah, lalu kemudian dikirimlah surat kepada 127 provinsi yang ada di bawah kerajaan Persia, yaitu pada tanggal tertentu, pada bulan yang terakhir dari tahun itu, ya, mereka semua orang yang bertemu dengan orang Yahudi, mereka boleh membunuh orang Yahudi. Ya, kemudian surat itu dikirimkan. Kita lihat setelah surat itu dikirimkan apa yang terjadi. Semua orang Yahudi duduk berdoa minta kepada Tuhan. Tuh ya Pak, tolong kami ini akan binasa. Ya, kemudian mereka kita lihat satu pihak orang Yahudi begitu ketakutan. Ya, bagaimana kalau kita dengar gosip misalnya bahwa semua orang suku ini akan dihancurkan, dibinasakan. Tentu kita yang suku kita itu kita merasa sedih, kita tidak bisa makan, tidak bisa minum. Begitu juga yang terjadi dengan orang Yahudi pada waktu itu. Mereka begitu sedih, mereka menangis waktu mendengar akan peristiwa itu. Ini bukan satu orang dibunuh, seluruh bangsa, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa, semuanya dibunuh. Ya, nah kita lihat satu
gambar mereka sedih berseru kepada Tuhan. Tapi di pihak yang lain, gambar yang lain, apa yang terjadi? Haman dengan Raja Ahasiweros sedang bersenang-senang. Mereka malah minum-minum setelah surat itu dikirim. Mereka hati senang, khususnya Haman. Dia minum dengan raja, mungkin juga dia main catur dengan raja. Dia tidak memikirkan itu. Sehingga kita lihat orang Yahudi ini, mereka berpikir, aduh kenapa Tuhan tidak menolong kita? Siapa lagi yang bisa menolong kita? Nah, adik-adik, Ibu April mau kasih tahu bahwa di kitab Ester itu tidak ada kata Tuhan atau kata Allah yang kita jumpai di dalamnya. Ya, hanya dikatakan mereka berdoa. Ya, tapi tidak disebutkan nama Tuhan. Tapi Ibu April mau tanya, apakah Tuhan ada di dalam kitab Ester itu? Ada. Ya, walaupun nama Tuhan tidak disebutkan, tapi Tuhan ada di dalam kitab Ester itu. Ya, Tuhan bertindak. Apa tindakan Tuhan? Nah, banyak kita lihat tindakan Tuhan. Misalnya, bagaimana mungkin Ester di antara 1.000 sekian banyak, lebih dari 1.000 mungkin wanita yang menjadi calon permaisuri raja, menjadi calon ratu dalam kerajaan Persia. Tapi Tuhan izinkan Esterlah yang terpilih. Ibu April percaya pasti ada orang yang lebih cantik dari Ester ya. Tidak mungkin Ester yang paling cantik di seluruh Persia. Pasti ada orang-orang lain. Tapi Tuhan membuat Ester dipilih dan dikasihi oleh raja. Ini perbuatan Tuhan, walaupun kata Tuhan tidak ada dalam kitab Ester. Lalu kita lihat nanti selanjutnya apa yang terjadi. Nah, mungkin Bu April kasih tahu ya bahwa pada waktu itu ya Mordekai pernah dia satu kali dia tidak tidak sujud kepada Haman, maka Haman merencanakan untuk membunuh Mordekai dengan cara menggantungkan dia di tiang ya. Nah, waktu dia datang untuk memberitahu rencana itu kepada raja, ya, dia belum sempat mengatakan itu, tapi raja mengatakan hal yang lain. Raja berkata, bagaimana kalau kita mau menghormati orang yang sudah menyelamatkan raja? Mordekai pikir, oh itu pasti saya, pasti saya. Lalu dia kasih tahu, oh kalau raja suka orang itu, raja naikkan dia di kuda, raja pakaikan jubah raja, lalu bawa dia keliling kota sambil berkata, inilah orang yang raja hormati. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu adik-adik tahu siapa yang dimaksudkan di situ? Itu bukan Haman yang dia pikir itu adalah dia yang dihormati oleh raja, tapi itu adalah Mordekai. Ya, ini luar biasa. Tidak ada kata Tuhan, tapi perbuatan Tuhan itu nyata terus dalam kitab Ester itu. Ya. Nah, adik-adik kita juga tidak bisa lihat Tuhan. Tuhan ada di mana? Apakah Tuhan ada di atas gunung Sikop? Apakah Tuhan ada di mana? Di dalam gereja. Kita tidak bisa lihat Tuhan dengan mata kita. Tapi kita sebagai orang beriman, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Apalagi dalam situasi pandemi ini, kita tidak bisa. Di mana Tuhan? Kenapa banyak orang meninggal? Kenapa banyak orang sakit? Kenapa banyak orang yang tertular? Tapi adik-adik percaya, Tuhan ada di masa pandemi ini. Ya, Ibu April mau cerita dulu. Ada seorang astronot ya, orang Rusia, orang yang tidak percaya Tuhan. Waktu dia pergi ke bulan dan waktu dia sampai di bulan, dia kembali lagi ke bumi ya, karena kan tidak bisa tinggal di bulan ya. Waktu dia kembali ke bumi, dia berkata begitu, saya sudah sampai di bulan, tapi sekalipun saya sudah di bulan, saya tidak bisa melihat Tuhan. Jadi dia bilang kesimpulannya hari ini betul bahwa Tuhan itu tidak ada karena saya sudah sampai di bulan tapi saya tidak melihat Tuhan ada. Nah, begitu naif, begitu sombong dia mengatakan bahwa Tuhan tidak ada karena dia tidak menemukan Tuhan. Nah, adik-adik lihat dalam kitab Ester, nama Tuhan tidak ada, tapi perbuatan Tuhan itu ada. Kedaulatan dan campur tangan Tuhan itu nyata.
ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Lalu karena orang Yahudi akan dibunuh, maka Mordekai dia menyuruh orang memberitahu, ini bukan Mordekai tapi pegawainya Raja Ester, dia menyuruh orang memberitahu kepada Ester bahwa, "Ester, kamu pergi menghadap raja, memberitahukan kepada dia bahwa bangsa kita ini akan dihancurkan, terancam dibunuh." Ya. Tapi Ester jawab apa? Di pasal 4, Ibu April tidak buka lagi, tapi di pasal 4 ayat ke-15, Ester bilang, "Bagaimana mungkin saya bisa memberitahukan kepada raja? Ya, sedangkan sudah 30 hari raja tidak memanggil saya. Kalau saya pergi kepada raja, ada konsekuensinya, maka saya pasti akan dibunuh karena bukan atas perintah raja." Ya, lalu kemudian perkataan Ester ini disampaikan kepada Mordekai lewat lewat orang ini ya, orang yang baju kuning ini. Ini pegawai, ini namanya Hatta. Lalu kemudian Mordekai bilang lagi kepada Ester. Nah, ini dia yang dia kasih tahu. Ibu April kutip sebagian. Dia bilang, "Jangan Ester, kamu pikir bahwa kamu ada di dalam istana raja ini, di balik tembok ini, maka kamu aman. Kamu tidak dibunuh, ya. Seandainya kalau kamu mencari aman karena posisimu itu, ya, nanti satu saat Tuhan akan, dia tidak bilang Tuhan, satu saat akan ada pertolongan lain yang dikirim kepada bangsa Israel. Tapi kamu dan seisi keluargamu yang kamu mau cari aman, maka kamu binasa." Nah, lalu Mordekai bilang, "Mungkin dengan cara ini, dengan kamu menghadap raja, dengan cara kamu bicara kepada raja, mungkin kamu akan semakin dikasihi oleh raja. Kamu akan semakin menjadi ratu yang disayangi oleh raja." Jadi Mordekai berkata begitu kepada Ester, "Jangan kamu pikir kamu mau cari aman, ya, kamu tidak mau menolong kami, kamu mau senang sendiri, ya." Nah, dia bilang juga, dia tidak bilang Tuhan, "Kamu ditempatkan menjadi ratu, pasti ada maksudnya. Mungkin inilah maksudnya, supaya kamu menolong kami, orang satu bangsamu yang sedang dalam kesusahan." Lalu Ester pikir, ya, saya harus menolong bangsa saya sendiri. Sekalipun, dia bilang, sekalipun aku harus mati waktu saya menghadap raja, karena mungkin raja marah, karena raja tidak panggil saya, biarlah saya mati. Tapi saya akan berjuang untuk bangsa saya. Lalu Ester mengatakan, "Pergilah kasih tahu kepada Mordekai dan seluruh umat Yahudi supaya mereka berpuasa 3 hari 3 malam, tidak makan selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan minum. Bahkan binatang-binatang pun harus puasa supaya waktu saya menghadap raja, saya diberi kekuatan." Begitu ya kira-kira. Lalu Esther dia mau karena dia pikir kalau Tuhan tempatkan saya di sini pasti ada maksud Tuhan kepada saya, yaitu untuk menolong orang lain juga. Ini satu pelajaran yang baik adik-adik. Ya, kita teruskan dulu. Nah, apa yang terjadi? Bahwa kemudian Esther datang kepada raja. Esther dia berdiri di luar, kita lihat di sini, dia tidak masuk langsung, dia berdiri dengan pakaiannya yang cantik, ya, dikasih tahu pakaian yang bagus, dan dia seperti melihat kepada raja. Nah, apa yang terjadi? Sekali lagi, nama Tuhan tidak ada dalam kitab Esther, tapi Tuhan menggerakkan Raja Ahasiweros melihat kepada Esther, dan kemudian raja hatinya tidak menjadi marah, tapi hatinya seperti kasihan, dan dia memanggil Esther, "Mari." Dia ulurkan tongkatnya dan Esther memanggil tongkatnya, artinya Esther diperkenankan atau diizinkan masuk menghadap raja. Lalu raja bertanya, "Esther, apa yang kamu inginkan? Bahkan setengah dari kerajaanku pun akan kuberikan kepadamu kalau kamu menginginkan itu."
Apakah Ester mengharapkan, wah ini kebetulan nih raja tawarin saya uang banyak, harta banyak, ya sudah saya terima saja. Saya tidak usah urus Mordekai dengan orang-orang. Yang penting kan saya aman. Ester tidak berpikir begitu. Ya, raja bahkan 3 kali bertanya, Ester, bahkan setengah dari kerajaan ini pun kamu minta, saya akan berikan. Apa saja yang kamu minta. Tapi Ester dia tidak bilang iya, dia tahu bahwa itu bukan bagiannya dia. Dia tidak serakah, tidak greedy, orang bahasa Inggris bilang. Ya. Nah, adik-adik, selanjutnya Esther bilang apa? Saya ingin raja dengan Haman datang ke pesta saya, ya, malam ini. Lalu kita lihat yang pertama, eh, Esther mengundang Haman dengan raja duduk makan. Lalu waktu di pesta itu, raja tanya lagi, Esther, kamu mau panggil saya, mau panggil kami ini, kamu pasti ada sesuatu. Mau apa? Esther bilang, tidak. Saya hanya mau raja besok datang lagi dengan Haman. Kita lihat ya, Esther dia bagus sekali, sopan sekali. Ya, pada hari berikutnya, ketika ini hari yang kedua, ini hari pertama, waktu mereka lagi makan, lalu raja tanya lagi, ini raja di tengah. Esther, kamu mau apa? Kenapa kamu mengundang kami sampai 2 kali makan, tapi kamu tidak mengatakan apa maksud pesta ini? Lalu kemudian Esther bilang, Raja, hanya satu permintaan saya, yaitu selamatkan nyawa saya. Luputkan nyawa saya dari pembunuhan. Lalu raja menjadi kaget. Siapa yang mau membunuh ratuku? Lalu kemudian Esther bilang, ya sambil ini dia tunjuk ya, mana ini tangannya. Dia tunjuk. Ada orang yang mau membunuh saya dan juga seluruh bangsa saya, suku saya. Itu ialah Haman. Haman waktu dengar ini dia kaget. Dia bilang dia kaget sekali. Dia tidak bisa bicara lagi. Sehingga raja bilang, Haman, kamu berani mau bunuh ratu saya? Wah, raja menjadi sangat marah dan akhirnya raja berkata, tangkap Haman ini, bunuh dia. Bahkan raja berkata apa? Ada orang yang bilang, satu orang sida-sida, Raja, Haman ini dia sudah buat kayu yang tinggi, tiang yang tinggi. Dia mau sebenarnya untuk Mordekai dibunuh di sana. Raja bilang, oh bagus kalau begitu Haman yang seperti digantung di tiang itu yang Haman bikin sendiri. Kemudian maka singkat cerita Haman dibunuh oleh Raja Ahasiweros atas perintah Raja Ahasiweros, sehingga Esther dan seluruh orang Yahudi mereka bebas, mereka tidak dibunuh. Itu singkat cerita. Masih ada bagaimana caranya, adik-adik bisa baca di kitab Esther selanjutnya pasal 9 dan 10. Nah, kita belajar apa? Nah, adik-adik, kita belajar dari kitab Esther ini satu hal yang lain, yaitu kalau Tuhan tempatkan kita, kalau Tuhan izinkan kita ada dalam sekolah, dalam keluarga kita, dalam orang tua kita, Tuhan pasti punya maksud kepada kita. Ya, Tuhan taruh kita di mana kita berada, Tuhan pasti ada maksud untuk kita. Jadi adik-adik, bertanyalah, apa maksud Tuhan waktu kita ada dalam sekolah? Tuhan tempatkan saya di Papua Harapan. Tuhan tempatkan saya di sekolah ini, sekolah itu. Pasti ada maksud Tuhan. Bukan hanya sekedar ditaruh di situ, sekolah di situ. Atau Tuhan izinkan orang tua saya ini. Atau Tuhan izinkan satu orang tua saya, 2 orang tua saya bekerja di sini. Saya lahir di keluarga ini. Ya, pasti ada maksud Tuhan. Bukan Tuhan taruh sembarangan. Ada rencana Tuhan. Nah, mari belajar seperti Esther. Ya, Mordekai bilang, kamu dijadikan ratu ada maksud Tuhan. Ya, begitu juga dengan hidup kita. Adik-adik, mari kita bertanya, apa maksud Tuhan ya dalam hidup kita, yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita bertanya dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya, firman Tuhan pada
minggu ini sampai di sini 2 hal, yaitu kita belajar. Yang pertama, yang terakhir ini, bahwa apa maksud Tuhan waktu Tuhan menempatkan saya di sekolah, di kelas ini, bersama teman ini. Yang kedua, apa maksud Tuhan waktu Tuhan menghadirkan saya dalam keluarga saya. Bukan kebetulan saya lahir dalam keluarga A atau keluarga B, tapi apa maksud Tuhan saya ada di tempat ini. Ada maksud rencana Tuhan. Lalu kita juga belajar, yaitu apa? Bahwa Tuhan itu ada sekalipun dalam kitab Ester tidak ada kata Tuhan, tapi perbuatan Tuhan itu begitu nyata dalam kitab Ester. Ya, jadi jangan kita terpengaruh bilang, oh Tuhan tidak ada karena kita tidak bisa melihat Tuhan. Itu salah. Ya, mari kita bersatu dalam doa lagi. Bapa di surga, terima kasih pada pagi hari ini renungan firman-Mu sudah selesai, yaitu bagian kedua dari kitab Ester. Bagaimana kami lihat bahwa waktu Tuhan menempatkan kami di mana kami ada maksud Tuhan di situ. Berkatilah kami supaya kami tahu apa maksud Tuhan dalam hidup kami, dalam sekolah kami. Berkati juga kami supaya kami melihat perbuatan Tuhan, sekalipun kami tidak melihat Tuhan secara jasmani dengan mata kepala kami, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan sambung dengan pujian yang tadi. Mari kita dengarkan lagi pujian kita. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, Melintasi gunung tinggi, bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Raja wali, melintasi gunung tinggi, Raja wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Melintasi langit biru bagaikan raja wali. Oke ya, minggu ini renungan kita sampai di sini. Ibu April harap adik-adik bisa terus membaca Alkitab dan juga berdoa. Setiap hari Ibu April atau Ibu Teli mengisi renungan bacaan. Jadi Ibu April harap adik-adik bisa membacanya. Walaupun mungkin ada yang bolong-bolong, ada yang lupa, tapi tetap berusaha membaca. Oke, sampai ketemu minggu depan. Dah, sampai ketemu lagi. Dadah.